menjelaskan tentang kasus yang saya dapatkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizal Pazar dari grup D Tutor 21. Saya bakal jelasin tentang tugas C farmakologi. Di mana di sini saya dapat case tentang Tuan Hadi, di mana dia udah berumur 46 tahun, dia datang ke puskesmas karena sesak. Jadi keluhan utama itu karena sesak. Terus dia juga ada simptom lain seperti nafasnya berbunyi disertai batuk yang terus menerus. Dan dahaknya ini sering sulit untuk keluar. Sesak nafasnya ini diperkirakan setelah membersihkan gudang, di mana di sini juga dijelaskan riwayat penyakitnya, di mana penyakitnya ini sudah ada sejak kecil. Dia tuh menderita asma dan sesak nafasnya ini timbul 2 sampai 3 kali dalam sebulan. Terus dia juga tidak pernah terbangun di malam hari karena sesak, yang berarti asmanya itu nggak terlalu parah. Nah, sesak nafasnya ini dipicu oleh debu tungau, kelelahan, dan alergi terhadap udang. Namun sudah tidak pernah makan udang lagi karena memang mungkin dia udah tahu karena udang ini jadi penyebab dari asmanya. Di sini untuk pemilihan obatnya bakal dijelasin, di mana untuk diagnosisnya tersendiri itu tuh intermittent asma, karena tadi asma itu tidak terlalu parah, tidak terlalu mengganggu si pasien, tidak menyebabkan adanya sesak nafas di malam hari, dan juga sesak nafasnya itu timbulnya sesak nafas itu tidak terlalu parah. Lalu di sini untuk kondisi fisiologisnya sebenarnya tidak ada, namun di sini saya cantumkan saja dewasa karena dewasa ini karena pasien ini sudah berumur 46 tahun. Lalu di sini ada kondisi patologis, di mana kondisi patologisnya ini pasien ini menderita hypersensitivity atau menderita alergi terhadap asma, dan juga sebenarnya pasien ini sudah menderita asmanya itu sejak kecil. Lalu untuk kondisi lain-lain, pasien ini asmanya di-trigger oleh debu tungau, kelelahan, dan juga alergi udang. Namun untuk alergi udang mungkin sudah bisa dianggap ditiadakan karena pasien ini sudah mengetahui tentang hal tersebut. Lalu di sini untuk obatnya sendiri, saya memilih salbutamol, dan juga untuk purpose-nya sendiri itu untuk merilis dari simptom-simptom yang ada seperti sesak nafas tadi. Nah, selain itu di sini saya bakal memberikan edukasi terhadap pasien yang salah satunya merupakan untuk mengavoid dari triggering faktornya asma, supaya nantinya pasien itu tidak sering timbul si simptomnya, dan monitoringnya akan dilaksanakan tiap 1 bulan. Untuk regimen dosisnya di sini saya bakal jelasin kayak gimana. Di mana saya menggunakan obat salbutamol karena alasannya tersendiri. Obat ini itu ada yang sediaan oral, dan di sini di puskesmas tidak ada sediaan inhalasi, maka saya menggunakan sediaan yang oral, di mana untuk kekuatan obatnya itu 2 mg. Untuk sediaan obatnya ini tablet, di mana tablet ini nanti bakal dimasukkan lewat oral. Terus untuk type of preparationnya itu tablet, number amount of drugnya itu 10. Karena jumlah satu stripnya itu 10, maka saya tuliskan di sini 10. Lalu untuk frekuensi administrasinya ini PRN, di mana ini menyesuaikan dengan keadaan pasien. Kalau misalnya pasien tiba-tiba kambuh, berarti harus langsung minum obat. Lalu untuk dose of each administration-nya ini masuknya 2 mg, terus route of drug ini oral, dan juga time of administration ini PRN atau tergantung. Dan duration of administration ini tidak diketahui. Lalu untuk preskripsinya bisa dilihat di sini. Di paling atas bisa dilihat bahwa itu ada identitas dari penulis resep, di mana itu ada nama, SIP, alamat, dan juga nomor. Lalu diberi garis dan juga ditulis tanggal penulisan resep, tanggal dan tempat penulisan resep. Lalu setelah itu ditulis untuk resep obatnya di sini ada R garis miring salbutamol 2 mg tablet. Lalu setelah itu di ujungnya ditulis jumlah obat yang diberikan. Karena satu stripnya 10 seperti yang sudah saya jelaskan tadi, maka saya tulis di sini 10. Lalu di bawahnya ditulis S, lalu PRN, yang berarti obat ini diberikannya tergantung dari kondisi si pasien. Lalu di sini diberikannya tablet 1 kali, berarti 1 kali makan 1 tablet. Lalu diberikannya hanya bila sesak. Lalu setelah itu diberi garis lagi dan diberi paraf di ujung dari garisnya, dan diberi tanda S di bawah garis. Setelah itu diberikan identitas dari si pasien atau penerima resep, di mana di sini ada nama Tuan Hadi, umurnya 46 tahun, berat badannya tidak diketahui, dan alamatnya di Jalan Dipati Ukur nomor 111. Di sini untuk edukasi yang diberikan, tadi saya sudah jelasin sedikit bahwa edukasi yang diberikan itu ada tentang edukasi untuk menghindari penyebab-penyebab dari asma atau triggering factor dari asma. Nah, di sini selain dari itu sebenarnya ada edukasi tentang asma itu sendiri. Jadi ada definisi asma itu apa sih sebenarnya, terus ada faktor pemicu kayak tadi pada kasus ini di faktor pemicunya itu ada triggering factornya itu ada tungau, debu, terus ada kelelahan, dan juga ada alergi terhadap udang. Lalu di sini ada tanda dan gejalanya juga, di mana ada simptom-simptom tertentu yang muncul pada saat asma, di mana kalau misalnya di pasien ini kita bisa lihat adanya sesak nafas. Terus selain dari sesak nafas ada batuk juga, dan juga ada suara nafas saat juga ada suara nafas.
Nah, tapi kalau misal asmanya lebih parah, mungkin nanti di tingkatan selanjutnya bakal ada yang namanya sesak nafas pada malam hari. Cuma karena pasien ini tidak terlalu parah, maka tidak ada sesak nafas pada malam hari. Nah, selanjutnya juga akan dijelaskan tentang tata laksana ketika ada di rumah. Selain itu, di sini juga akan diberikan edukasi untuk menghindari hal-hal penyebab asma atau triggering factor dari asma, dimana kalau misalnya tadi ada kelelahan, ada alergi udang, terus ada juga penyebabnya dari debu, maka berarti di sini penyebab-penyebab tersebut atau triggering factor tersebut akan diberikan penjelasan atau edukasi untuk tidak muncul kembali. Seperti misalnya kalau misalnya untuk kelelahan berarti jangan kerja yang terlalu berat. Lalu untuk alergi terhadap udang sendiri berarti pasien ini tidak boleh memakan udang karena bakal bisa menimbulkan alergi. Dan juga untuk mungkin untuk kebersihan rumah mungkin bisa dibantu oleh orang lain. Dan juga di sini diberikan juga edukasi tentang penggunaan obat. Di sini kan obatnya oral, maka sebenarnya sangat mudah untuk penggunaan obatnya karena tablet juga, jadi sangat mudah. Jadi intinya cuma menjelaskan obatnya ini apa, terus fungsinya buat apa, terus dosisnya berapa, sekali makan berapa, dan juga obatnya ini dimakan cara kayak gimana, seperti itu. Dan juga di sini bakal dikasih edukasi controlling, di mana di sini bakal dijelasin bahwa pasien harus datang minimal 1 kali dalam sebulan, di mana supaya nanti diketahui apakah asmanya ini ada permasalahan lebih lanjut atau tidak, dan mungkin selanjutnya bakal dilakukan edukasi lainnya. Mungkin sekian untuk penjelasan saya tentang case kali ini. Bila ada salah saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.